prinsipnya wajibnya zakat fitrah ini begini, orang yang pernah hidup pada bulan Ramadan juga menangi terhadap bulan Syawal, harus kedua-duanya. Jadi orang yang meninggal dunia sebelum malam takbiran itu tidak wajib dizakatkan. Karena apa? Karena tidak menangi bagian dari tanggal bulan Syawal. Begitu juga bayi yang baru dilahirkan, lahirnya setelah maghrib, malam takbiran katakan. Bayi itu juga tidak wajib dizakati karena tidak menangi bagian dari hari-hari Ramadan, walaupun 1 jam katakan. Jadi orang yang wajib zakat fitrah itu semua orang, semua. Kalau ditanyakan apakah semua orang wajib zakat fitrah, wajib semua. Sehingga walaupun fakir miskin pun juga wajib zakat fitrah. Maka di kitab-kitab Syafi'i itu dinyatakan bahwa orang yang hanya mendapat atau mempunyai 1 kilo malam hari raya itu, makanya wajib keluarkan 1 kilo itu. Jadi sekali lagi bahwa orang yang wajib zakat fitrah itu harus menangi bagian dari bulan Ramadan, juga menangi bagian bulan Syawal. Artinya jangan yang betul nyapok Ramadan, nyapok Syawal. Kalau bayi yang jatuh yang lahir setelah maghrib, setelah terbenamnya matahari, pas ada bayi yang dilahirkan, walaupun wajibnya zakat fitrah itu pada malam hari raya, tidak wajib zakat karena dia tak nyapok bagian hari 1 jam sekalipun bagian dari hari-hari dalam bulan Ramadan. Dan sebaliknya begitu juga orang yang meninggal dunia sebelum malam takbiran, sebelum maghrib, meninggal dunia dia juga tidak wajib dizakat fitrahi. Karena apa? Karena tak nyapok bagian bulan Syawal. Jadi sekali lagi bahwa orang yang wajib zakat fitrah itu harus nyapok bagian dari Ramadan dan nyapok bagian bulan Syawal. Kalau bayinya lahir sebelum maghrib, sebelum malam takbiran, maka dia wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena dia nyapok walaupun 1 jam bulan Ramadan dan tentunya nyapok bulan Syawal. Begitu. Panitia zakat atau orang yang dilantik oleh ketua takmir masjid, maka tidak boleh mencampur beras satu kresek dengan kresek yang lain. Sebab khawatir nanti bagian dari beras-beras yang dicampur itu nanti ketika panitia zakat yang ada di masjid, petugas-petugas yang mendapat beras, khawatir berasnya itu sekian biji, sekian butir kembali kepada dirinya sendiri, maka zakatnya tidak sah. Sedangkan orang yang berstatus sebagai amil zakat, artinya yang dilantik oleh NU setempat, maka beliau karena sudah statusnya sebagai mustahik, maka boleh mencampur beras itu. Jadi walaupun ada beras yang artinya kembali kepada orang yang bertugas di masjid, kembali sekian butir, sekian biji, beras itu kembali kepada dia karena dia sudah diterima oleh pihak mustahik yang selaku wakil itu. Jadi sedikit agak rumit, makanya saya sampaikan di muka, kalau yang melantik hanya ketua takmir, maka syarat-syaratnya banyak sekali, karena diantaranya termasuk membagikan hasil zakat yang dikumpulkan kepada petugas di masjid, karena orang-orang yang petugas itu kan juga diberi, yang mendistribusikan ke masyarakat itu kan harus diberi. Kalau sudah dilantik oleh NU, maka bebas karena dia sebagai wakil daripada mustahik. Jadi kalau kalian ada panjenengan kalian teman-teman Fatul Basam itu ada yang diangkat menjadi bagian orang yang menampung zakat dan menyalurkan, alangkah baiknya masjid itu mohon dan datang kepada kantor NU yang di Jalan Bubutan sana. Jalan Bubutan ada, datang ke sana membawa surat-surat yang terkait dengan masjid, diantaranya akte notaris dari masjid, ada ART dari masjid, disampaikan berkas itu dan menyatakan untuk mendapatkan pelantikan sebagai amil zakat
untuk masjid si A, si B, seperti itu. Kawan-kawan, pada besar yang saya hormati, saya di atas menjelaskan tentang masalah perbedaan amil zakat dan panitia zakat. Bedanya apa? Kalau amil zakat itu wakilul mustahik, wakilnya orang yang berhak menerima zakat. Jadi wakilnya menerima zakat fitrah untuk orang-orang yang berhak menerima. Sedangkan kalau panitia zakat itu namanya wakilul muzakki, wakilnya orang yang berzakat. Apa perbedaannya? Kalau wakilul mustahik seperti yang diangkat oleh Lazisnu atau oleh NU, beliau-beliau itu bisa menerima zakat fitrah, kemudian memberikannya nanti kepada orang-orang fakir miskin atau pada mustahik di luar hari raya. Itu boleh. Tapi kalau wakil muzaki, wakilnya orang yang berzakat, maka zakat yang dititipkan itu harus selesai dibagikan fakir miskin kepada yang berhak sebelum sholat hari raya selesai, sebelum sholat hari raya dilaksanakan. Beda kalau amil zakat yang diangkat oleh panitia zakat namanya wakilnya, statusnya wakilnya orang yang berzakat. Sedangkan yang berstatus sebagai amil zakat yang dilantik oleh Lazisnu atau NU atau KUA itu namanya wakil mustahik, wakilnya orang yang berhak menerima zakat. Jadi berbeda. Sehingga panitia amil zakat itu boleh menangguhkan pemberian zakat fitrah yang diterima oleh amil zakat untuk diberikan setelah hari raya. Sedangkan panitia zakat atau yang dilantik oleh takmir masjid, maka menampung zakat fitrah itu harus selesai sebelum sholat hari raya. Biasanya jam 11 malam takbiran itu sudah selesai semua. Sedemikian, terima kasih. Untuk teman-teman yang terlibat menjadi panitia zakat, mohon diperhatikan bahwa amil zakat atau panitia zakat fitrah itu tidak boleh menjual beras hasil titipan dari zakat fitrah tetangga. Jadi hasil zakat fitrah yang numpuk di masjid itu panitia zakat atau amil zakat tidak boleh menjualnya. Sekarang yang banyak, kalau ada orang membeli zakat fitrah, beras untuk zakat fitrah di masjid itu biasanya diambilkan dari kresek yang sudah kemasan 3 kilon itu, yang hasil dikumpulkannya titipan zakat fitrah orang lain untuk disalurkan ke tempat lain, ke mustahiknya. Kenapa? Secara hukum kan istilahnya beras itu barang titipan untuk disalurkan ke fakir miskin yang berhak menerima zakat itu. Lalu kemudian dijual. Berarti menjualnya itu tidak ada namanya hakut tamalluk, hakut tamlik, hak milik dari panitia. Panitia hanya menerima, menampung dan menyalurkan, tidak boleh menjual. Kalau memang panitia masjid itu atau amil di masjid itu mau menyediakan beras, maka harus masjidnya kulaan, baik berupa perorangan atau amil zakat membeli beras khusus untuk dijual kembali. Jadi kalau menjual beras dari hasil yang dikumpulkan itu tidak punya hak panitia untuk menjual, karena haknya hanya menerima, menampung dan menyalurkan. Guru ngaji itu, guru TPK itu mayoritas orang miskin. Jadi kalau menerima zakat itu atas nama status miskinnya. Kalau status sebagai guru ngajinya khilaf aja, khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Bolehnya guru ngaji itu bisa menerima zakat kalau orang kaya, ada namanya sabilil khair.
boleh menambah zakat. Tapi rata-rata orang zakat itu orang guru ngaji maksudnya itu miskin. Terserah.